Kamu pengen kaya, jadi YouTuber. Yakin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Saya Gifar Abdallah. Oke, gimana sih kita bikin konten biar bikin jadi kaya? Banyak mimpi indah yang diperlihatkan sama YouTuber-YouTuber yang punya kekayaan, senang-senang, hidup mewah, kelihatannya bahagia karena bikin konten di YouTube. Wah, kita kerasukan gak nih mimpinya? Terinspirasi juga nggak? Jangan salah loh, karena banyak orang pengen jadi YouTuber karena melihat mereka kaya, mewah, dan banyak hal kesenangan dunia kayaknya bisa didapat. Nah, apakah 100% kita bikin YouTube, kita upload setiap hari itu jadi bikin kaya? Di sini nih masalahnya nih. Kamu gak bakal kaya. Nah, di sini nih masalahnya. Ternyata nggak jaminan kaya juga. Terus gimana dong? Biar konten itu bisa jadi penghasilan buat kita. Kalau YouTuber itu profesi yang nggak menjanjikan, terus konten kita mau dibawa kemana? Nah, ini nih. Kita jangan terjebak loh. Kita harus hati-hati loh ngelihat YouTuber yang sukses, karena memang mereka mau mulainya dari kapan. Panjang prosesnya. Nggak instan kan kayak sekarang, bener nggak? Nggak langsung tuh achievement langsung seperti sekarang. Dulu ada penulis kambing jantan nomor 1 di Indonesia kesalip sama achievement. Achievement, tahu ya siapa? Mereka kan mulainya lebih dulu dari kita, bahkan jauh sebelum kita mungkin kepikir bikin konten di YouTube. Dan faktor yang lain juga soal modal. Modalnya ada modal ekonomi, ada juga sekarang ini yang modalnya udah modal popularitas. Artis bikin konten di YouTube ya otomatis ya udah fansnya langsung jadi subscriber. Gak butuh waktu lama dapet tuh ratusan ribu. Lah kita artis bukan, mulainya baru-baru. Makanya pikir lagi deh, bahwa YouTuber itu sesuatu yang menjanjikan. Pikir lagi deh, kalau memang kita niatin bikin konten di YouTube buat jadi kaya, sebenarnya ada cara lain loh biar kita hidup dari konten. Biar konten bisa bikin kita hidup. Emang bisa? Bisa. Ambil contoh nih ya, tahu generasi 90-an? Tahu nanti kita cerita tentang hari ini? Ya, itu pembuatnya orang yang sama, namanya Marshall FP. Pernah satu kesempatan dia ngasih semacam kuliah online, hidup dari karya. Nyatanya banyak orang yang memang bikin karya, bikin konten, akhirnya kontennya itu bisa menghidupi dirinya. Artinya ngasih penghasilan ya. Ya jangan pakai standar kayak Asyap ya, kayaknya langsung punya mobil mewah gitu. Tapi setidaknya bisa terus bikin sesuatu konten yang disukai. Marshall FP ngasih tips. Kita harus yakin dulu sama konten kita. Dan kita buka wawasan kita. Terhadap apa? Terhadap platformnya. Terhadap monetisasinya. Sama terhadap segmentasi pasarnya. Sekarang platformnya deh. Dipikir-pikir lagi, YouTube ini platform gratis. YouTube ini platform gratis yang basisnya advertorial, yang basisnya advertising atau iklan. Makanya platform ini atas, kanan, bawah, di tengah video ada iklannya. Dari situ platform ini hidup, dan yang bikin konten dapat AdSense dari situ. Dan ketahuilah itu nggak seberapa. Pemahaman soal platform jadi penting. Kita mau hidup ngarepin AdSense, pikir-pikir lagi deh. Coba buka fakta. Berapa banyak orang bisa kaya dari YouTube?
Dari jutaan mungkin hanya sepersekian, mungkin kurang dari 1%. Makanya jangan kebawa mimpi bikin konten itu bisa jadi kaya. Itu satu soal platform, pemahaman soal platform. Ya kita lihat deh sekarang sisi segmentasinya. Penonton siap itu siapa? Apakah dia ngandelin dari AdSense? Enggak loh. Dia jual baju, dia juga jadi ambasador. Karena apa? Karena bikin konten. Apakah dari itu? Bukan. Makanya sadarilah bahwa konten itu jangan terjebak di platform. Seperti yang pernah saya omongin, kita bisa hidup dari karya kita, dari konten kita saat kita keluar dari platformnya. Saat kita kembangkan platform itu ke ranah bisnis yang lain dengan tahu siapa segmentasi konten kita. Marcel FP misalnya, bikin pertama kali dia akun Twitter generasi 90-an. Gagasannya adalah siapa sih sebenarnya generasi 90-an? Karena tuntutan kuliah kalau nggak salah, tugas akhir, mau persiapan tugas akhir. Dia akhirnya meneliti siapa sih generasi 90-an, dia bikin kontennya, akhirnya muncullah nostalgia generasi 90-an. Sampai jadi buku, terus jadi festival, ada. Sampai jadi event, sampai jadi festival, terus muncul merchandise. Karena apa? Karena konten. Dia tahu bahwa kontennya bisa lintas platform. Dan dia tahu siapa segmentasi pasarnya. NKCTHI, lebih sadis tuh. Pertama, dia muat curhatan orang-orang soal kesendirian, kesedihan, yang dia bilang soal krisis umur 25 tahunan. Dia tangkap kegelisahan dan juga kegalauan orang-orang di usia 25 tahun yang akhirnya jadi konten. Dia alih mediakan kontennya jadi buku, terus jadi film. Jutaan orang yang nonton filmnya. Dan bukunya juga jadi bestseller. Itu karena apa? Karena bikin konten. Ya kita sadari dulu, ya jadinya itu jadi pelajaran buat kita bahwa konten bisa menghidupi kita. Kita tahu kita bikin konten macam apa, gagasan besarnya apa, bagaimana konten ini dieksploitasi, melintasi berbagai platform dan bisa menghidupi kita. Di sini akhirnya kita memang perlu intuisi bisnis. Ya mau gak mau perhitungan bisnis soal segmentasi, perhitungan bisnis soal promosi, perhitungan bisnis soal menghitung, gak enak saya ngomongnya, hitung cuan. Ya jadi perlu. Karena konten yang gak sekedar konten. Konten punya daya kalau kita memang ngerti. Kalau kamu masih mikir, ya bikin video buat YouTube aja, ya tinggalan zaman bro. Semua orang, kayaknya jutaan orang juga bikin. Coba deh pikirin lintas medianya gimana, monetisasinya gimana, gimana ngasilin duitnya. Ini bicara bukan lagi soal content creation, tapi entrepreneurship. Wah ngeri gak tuh? Bagaimana konten yang kita bikin sebetulnya adalah bahan baku buat kita berbisnis. Bagaimana meningkatkan value dari konten yang kita bikin. Itu makanya kita jangan cuma lihat kesuksesan orang lain, cuma lihat dari hasil akhirnya aja. Hati-hati kita gagal berpikir loh. Kita ngelihat yang sukses, kita memimpikan jadi mereka tanpa melihat lebih banyak orang yang gagal, lebih banyak orang yang sebenarnya tumbang. Itu kata teman saya, ada istilahnya survivor bias. Kita cuma memperhitungkan orang yang berhasil, nggak mengukur juga seberapa banyak yang gagal. Kita nggak bisa cuma lihat seseorang kesuksesannya, kita coba ngikutin bagaimana dia bisa sukses. Toh kita nggak apple to apple. Dia mulainya dari kapan, kita mulainya kapan, ya nggak? Makanya kalau kita ingin bikin konten, mulai pikirin dari awal. Pengembangannya mau kemana? Monetisasinya mau kayak gimana? Terus segmentasinya buat siapa?
Terus hati-hati nih, nggak instan teman-teman. Kalau mau instan, kita bikin Indomie. Itu juga mesti rebus air. Semoga kita menjadi pembuat konten yang bahagia dan tetap waras. Kita memang berharap konten bisa menghidupi kita. Ya kita jalani prosesnya. Dan kita juga berpikir bahwa konten itu bisa hidup asal kita punya wawasan yang luas. Mau dikemanakan konten kita? Buat siapa dan bagaimana monetisasinya? Oke? Kayaknya cukup di episode kali ini. Subscribe jangan lupa, ada tombolnya loh, bisa dimanfaatin. Ada loncengnya juga, bisa diklik. Ada loncengnya juga, bisa diklik. Sharingkan aja kalau memang dirasa teman kamu perlu nonton konten ini. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.